Malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang sekali Lensa Indonesia Malam kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Saya Desi Jayanti. Dan saya Seraris, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan hangat tentunya untuk pemirsa di rumah. Dan langsung saja kita simak 3 berita utama untuk hari ini. Ya, pemirsa dan juga Oscar terkait dengan dokter cantik yang hilang beberapa waktu lalu. Dokter Rika dan anak balitanya yang hilang sejak 30 Desember 2015 lalu di Yogyakarta akhirnya ditemukan di kota Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, polisi menerbangkan keduanya dari kota Pangkalan Bun ke Semarang dan kemudian dibawa melalui jalan darat ke Yogyakarta. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa terkait dengan kematian misterius seorang perempuan usai meminum kopi di sebuah mall elit di Jakarta. Ini kira-kira ada info terbaru apa, Oscar? Ya, ini untuk melengkapi bukti-bukti baru terkait kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, petugas Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara di Cafe Oliver di Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia MH Tamrin, Jakarta Pusat. Diinformasikan bahwa ditemukan ada zat cyanida di dalam kopi yang diminum oleh Mirna ini, dan ini juga yang diduga yang mengakibatkan adanya pendarahan di lambung Mirna. Hingga kejang-kejang dan kemudian meninggal ya. Ya, sementara itu pemirsa, siang tadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari ini juga menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Cafe Oliver Grand Indonesia, Jakarta. Tembok pembatas jalan milik PT KAI di Jalan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan roboh pada Senin sore tadi. Ya, seorang pejalan kaki tewas karena tertimpa reruntuhan tembok. DIY terlihat didampingi oleh sang suami tercinta, Aditya Wicaksono. Berhati-hatilah bagi Anda para lelaki, bagi kamu dan juga teman-teman kamu nih Oscar, karena jika terbiasa mengkonsumsi obat kuat, karena kalau salah minum bisa fatal akibatnya. Ya, ini seperti yang dialami seorang pria Jakarta yang tewas setelah meminum obat kuat. Ironisnya, ia tewas saat berhubungan badan dengan seorang pekerja seks komersial. Diduga nekat membakar dirinya secara bersamaan di dalam rumahnya di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Senin siang. Ya, sepasang kekasih ini pun mengalami luka bakar yang cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Ya, pemirsa, satu rumah di Kelurahan Bangsal, Kota Kediri, Jawa Timur digerebek warga. Rumah ini diduga sebagai tempat prostitusi berkedok panti pijat. Ya, ini memang belum diketahui secara pasti apa penyebab dan juga alasannya. Namun jika benar ini atas nama cinta atau atas nama apapun lah, perbuatan seperti ini tidak bisa dibenarkan karena membahayakan nyawa. Iya, benar. Kalau jika bunuh diri seperti itu, kali ini kita akan ada informasi tentang sepasang kekasih yang berakhir dengan menikah. Namun jika menikah biasanya adalah sebagai momen yang membahagiakan, tapi ini justru sebaliknya. Seperti yang terjadi di Padang, Sumatera Barat ini pemirsa, sepasang calon pengantin terpaksa melakukan ijab kabul di kantor polisi lantaran calon mempelai pria terlibat kasus penganiayaan. Ya, meskipun sedang tersangkut kasus ya, tapi ini membuktikan bahwa cinta itu buta. Love is blind. Jadi dipaksakan juga ya tetap menikah seperti itu ya. Tapi harus disyukuri, masih tetap menikah, bukan ditinggalkan karena sang lelaki dong. Baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya ini. Kita tinggalkan dulu masalah pernikahan di dalam sel tadi. Kali ini kita beralih ke informasi media sosial kembali dihebohkan oleh sosok gadis cantik yang akan mendonorkan ginjalnya untuk kesembuhan sang ayah. Ya, setidaknya butuh waktu 3 tahun pemirsa bagi sang ayah untuk memutuskan menerima donor ginjal dari sang anak. Bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Pemirsa, untuk mencegah perbuatan vandalisme yang sering dilakukan oleh kalangan anak-anak remaja di tempat-tempat umum di Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya membuat sebuah taman ekspresi untuk coret-coret. Ya, dengan adanya taman ini, anak-anak muda Bogor bisa menuangkan kreativitas dengan menggambarkannya dengan bebas. Luar biasa ya, kita tentunya senang dan juga bangga melihat pemimpin-pemimpin daerah mulai terlihat kreatif dan memberikan contoh yang baik. Dan mungkin ini salah satunya terinspirasi dari Kang Emil, mungkinkah? Mungkin juga, tapi memang benar sekali yang saya setuju apa yang dikatakan Desi. Jadi daripada merusak keindahan di tempat-tempat yang tidak semestinya, lebih baik dikhususkan seperti itu ya. Diberikan tempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada kabar duka kembali datang dari dunia artis. Komedian Budi Anduk menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat, Senin sore tadi. Ya, pelawak yang dikenal dengan jargon Oke Coy ini meninggal akibat sakit kanker dan paru-paru yang terendam cairan setahun belakangan ini.
Ya, kita juga turut berduka atas meninggalnya Budi Anduk ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia Malam. Akhirnya saya Oscar Haris, pemirsa. Dan saya Desi Jayanti, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam Indonesia.